Oke Bu ya. Nanti mungkin sekilas yang enak kayak kemarin tuh, supaya hidup acara ini kita diskusi. Barangkali Bapak ada masalah, ada apa gitu ya. Nah, kita diskusikan saja. Karena yang tadi Bapak bilang, kita udah ada peraturannya, kita sudah membaca, tinggal kita lebih mendalam saja. Ya, dengan diskusi saja kita, gitu ya. Mungkin nanti saya akan sekilas saja ini teh mengenai yang Perka 12 ini, walaupun sebetulnya yaitu sama dengan yang Pergub 57. Oke Bapak Ibu ya? Oke. Jadi yang kemarin kita sudah berdiskusi atau menyampaikan paparan mengenai PBJ melalui kelola. Sekarang kita melalui yang penyedia. Ini dalam ketentuan umumnya di Perka ini bahwa PBJ melalui penyedia ini untuk mendukung swakelola atau juga mungkin ada PBJ langsung melalui penyedia. Jadi yang kemarin kita sebutkan kemarin bahwa di swakelola juga itu ada melalui penyedia, ya. Nanti contohnya ada nanti slide berikutnya. Kemudian yang kriterianya yang harus dipenuhi oleh penyedia yaitu adalah harus memiliki tempat atau lokasi usaha. Nah ini atau lokasi usaha kecuali tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya, ya. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi penyedia selain yang B ini juga mampu menyediakan tenaga ahli atau peralatan yang dibutuhkan seperti ini nih, molen mini gitu kan, untuk bikin beton ya, coran ya, ini kemudian skop ya, tenaga ahli mungkin di sini, mungkin mandor atau apa di sini ya. Nah inilah ketentuan umumnya melalui penyedia PBJ. Kemudian di sini, nah sama kemarin urutannya itu dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan. Swakelola kemarin juga sama. Di penyedia juga sama melalui tahapan persiapan. Di antaranya yaitu kasih kaur, ya, mempersiapkan dokumen, ya, dalam di DPA-nya ya, siapa melalui penyedia berdasarkan DPA. DPA ini disusunlah nanti dalam persiapan. Kemudian, nah HPS ini nanti kita bahas nih. HPS itu ditetapkan oleh kasih kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui penyediaan dengan merujuk pada harga pasar. Ini pada harga pasar ini ya, HPS itu ya. Terus dalam hal terdapat perbedaan RAB pengadaan dengan RAB pada DPA, ini disusun pada waktu nanti kita mau ngadain nih, ngadain pengadaan nih, melaksanakan pengadaan. Sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu revisi dulu RAB yang di DPA-nya. Ini namanya kalau nggak salah pergeseran Pak ya? Atau apa namanya? Betul, pergeseran. Pergeseran Pak ya? Kalau ini saya pergeseran lah gitu loh. Ya, pergeseran. Nah kemudian baru bisa dilaksanakan untuk yang pelaksanaan pengadaannya. Kemudian dalam hal terdapat perbedaan RAB pengadaan dengan RAB DPA yang misalnya RAB pengadaannya lebih tinggi daripada nilai pagu rincian belanja, maka tidak dapat dilanjutkan dan melapor kepada kepala desa. Ini bagaimana nih Pak, gitu kan? Kalau begini, apakah nanti volumenya itu dikurangi dikit atau campurannya kan mana Pak yang bilang kan dikurangi dikit atau bagaimana? Kan kalau yang di RAB itu kan yang idealnya campuran sekian-sekian, tapi kan pelaksanaannya puntennya barangkali kalau yang ada bakat-bakat itu ada, tapi ada juga yang ini campur dikurangi dikit, misalnya 1, 2, atau 3, atau mana lah, gitu Pak ya. Nah kemudian kasih yang sudah menyusun dokumen ini, ya kemudian itu menyampaikan nih dokumen tersebut kepada TPK untuk dilakukan pengadaan melalui penyediaan. Jadi TPK terima bersih aja, karena semua pelaksanaan dilakukan oleh TPK kecuali yang sampai dengan 10 juta Pak ya, itu bisa oleh kaur atau kasih. Tapi kalau yang lebih itu 10 sampai 200, 300 itu harus oleh TPK. Ya, oke. Nah kemudian
kasih kau juga di sini menentukan harga pasar nih. Ya. Dalam menentukan harga pasar di sini ada nih. Kalau misalnya hanya terdapat satu penyedia, maka harga pasar adalah harga yang ditawarkan penyedia tersebut. Jika misalnya hanya satu orang saja, ya itulah yang dipakai harga pasarnya, gitu kan? Ya. Tapi kalau misalnya lebih dari satu, maka yang dipilih itu harga yang paling banyak ditemukan atau paling rendah, ya. Jika tidak ada pada angka satu, maksudnya gimana nih diskusi kita nih? Jika lebih dari satu nih, makanya misalnya ada 4, ya. Yang paling banyak ditemukan itu yang dijadikan acuan. Harga umum artinya. Harga umum artinya toh. Terus gini Pak, Gimana? itu yang dimaksud dengan harga yang ditawarkan penyedia itu berarti tetap kan tidak boleh melampaui Iya. HPS. Maksimal sama lah Pak. Ya. Karena HPS kan itu maksimal sama Pak. Dan saya izin koreksi Pak, yang Iya. pernyataan semalam kan saya menyampaikan bahwa HPS 2023 belum ada. Ya. Ternyata pas saya cari-cari ada Pak. Alhamdulillah. Nanti bisa buat ini toh, bisa buat bahan kita. Untuk apa? Untuk yang lauk ini berada di sekarang Pak ya. Sudah bisa ya. Alhamdulillah. Nah, jadi ini intinya mah harga umum ya Pak ya. Ya. Jadi walaupun nanti ada banyak, ada 100, 90, udah 100 lagi, 80, yang umum yang mana? Mungkin yang umum yang banyak itu kan bagus dari 100 diambil. Begitu nggak Pak? Selama ini dilaksanakannya begitu atau bagaimana? Nah, nih, kita diskusi aja nih. Terus kalau misalkan gini Pak, kalau itu tadi asumsinya harga umum, misalkan ada 4. Ya. Yang 1 75, Ya. yang 3 80. Berarti Nah, kan harga umumnya 80. Kalau saya mah 80, kalau menurut sini. Karena harga umum ya. Harga umum ini kan di sini Pak. Harga yang paling banyak ditemukan, tapi tidak melebihi HPS. Gitu ya. Gitu. Karena Walaupun ada yang lebih rendah. Nah, jangan rendah, kualitasnya jelek. Orang umumnya segini kok dia berani yang bawah. Jangan-jangan kalau keramik mah KW 3 barangkali gitu kan. Yang lainnya mungkin yang KW 1. Karena umumnya segitu, kita mungkin speknya yang keramik bisa KW 1 ya mana? Gitu ya. Jadi ini pengertian itu bayar umum ya, bukan harga kalau lebih dari 1. Tapi kalau hanya 1, ya itu yang diambil harga pasar untuk KPS. Ya, oke. Terus ini bawahnya nih, bahwa kasih kawin dalam menyusun Anda menetapkan HPS itu dengan cara mengangkat pasar, ditambah dengan pajak, ditambah dengan biaya angkut. Tapi yang wajar, ya pajak jelas. Angkut ini nanti nih yang jadi perdebatan nanti. Wajarnya berapa? Kan gitu. Mungkin nanti kita lihat survei atau bagaimana, tapi biasanya kan ada di sana Pak ya. Kita ada berapa orang, berapa sih harga angkut ini, semen berapa. Tapi biasanya kalau misalnya kita beli di toko bangunan mah sampai di tempat ya Pak. Ya, nggak ada ongkos angkut ya. Ya nggak ada ya. Biasanya pengalaman itu biasanya ongkos angkut tuh enggak. Kalau kita beli bangunan misalnya, apalagi banyak kan, semen misalnya 50 sak misalnya, besi sekian batang. Misalnya yang besi 10, besi 6, besi 12, itu kan mereka langsung misalnya beli tripleknya untuk casting atau papannya. Gimana? Mumpung ingat Ya. Karena tadi Bapak juga bisa diskusi. Ngomong. Ini betul Pak, soal harga iklan dulu, soal guys. ongkos angkut itu memang umumnya ketika kita beli barang itu plus angkutnya. Ya. Tetapi dalam pelaksanaan kan kalau istilah kami itu suka ada ngorpe Pak. Apa? Ngorpe, jadi kan Lansir, Pak. Jadi kan gini Pak, Lansir. dari pihak penyedia itu kadang-kadang tidak langsung sampai ke titik pengerjaan. Artinya harus ada lagi ongkos angkut dari titik penyimpanan awal itu ke lokasi. Ya. Nah, ini bisa nggak dimasukkan sebagai ongkos angkut di RAB itu? Bisa. Kalau emang kondisinya begitu, misalnya nggak masuk mobil, misalnya barangkali begitu ya. Ya sudah, masuk dalam pakai apa? Kan pasti si penyedia atau toko bangunan kan sampai di situ saja. Nanti ke sana dengan kita perhitungkannya sesuai dengan harga yang wajar. Pakai yang pesawatnya apa? Paling botrok kan? Ya, pakai yang. Ada yang pakai mobil juga Pak. Tapi katanya nggak masuk mobil Pak. Nggak kan gini, misalkan kalau dari penyedia itu kan pakai truk. Oh iya. Truk. Nah sementara gitu kan karena pembangunannya agak panjang, jalannya rusak kan harus pakai kalau istilah
Mobil dolarnya. Pick up. Yang Pick up yang besar apa sih? yang mobil zaman perang dulu itu. Ya itu sudah yang itu kan bisa nggak itu bisa Pak, kalau menurut saya bisa sepanjang wajar harganya dan kondisinya nggak bisa masuk truk. Kalau bisa masuk bisa, nggak boleh. Tapi kalau misalnya nggak masuk truk, mah nggak tuh. Ya Pak ya, oke Pak ya, bisa. Selain PPN, makanya di sini diperbolehkan bahwa ya menurunkan biaya angkut, ya. Jika barang yang didatangkan harus diangkut ke suatu tempat yang menurunkan biaya angkut, kan perlu nih, nyambung di nilai rapi. Tapi wajar, harganya berapa? Tuh. Oke? Ya, oke. Kemudian, nah ini dokumen itu apa aja nih? Yaitu harus memuat ya waktu pelaksanaan pekerjaan, terus gambar rencana, wah, ini harus dikonstruksi kan, kemudian kerangka acuan kerja atau spesifikasi teknis, kemudian HPS dan rancangan surat perjanjian, surat SP ya, SPK atau perjanjian kerja ya, gitu ya. Oke, sampai sini bagaimana? Oke? Ada Pak. Oke. Itu, perbedaannya antara KAK dengan proposal kegiatan apa Pak? KAK dengan proposal kegiatan sama kan Pak? KAK itu kan? Oh, itu iya, juga. itu juga. Ya, sama KAK. Oke. Bapak namanya siapa Pak? Lupa. Dedi Pak. Bapak? Dedi. Pak Dedi. Ya. Ya, Pak Dedi. Pak Dedi Aceh namanya kan? Oke ya, lanjut ya. Oke. Ya, Pak Dedi. Nah ini HPS nih. Nah kita HPS ya. HPS ditetapkan oleh Kasih Kaul. Kapan? Yang menjelang pelaksanaan pengadaan, ya. Dengan merujuk pada mana? Pada harga pasar. Ya. Kalau harga pasarnya tidak ada di desa kita nih, boleh desa sekitar. Kalau misalnya desa kita mahal, desa sekitar murah, misal perbedaannya jauh, ya kita harus ke desa yang kan efisien nih. Ya kita ambil yang bisa deket-deket aja. Tinggal kita bilang, kan rugi juga desa yang itu ya. Lo harga segitu di sana dapat segini. Tapi izin Pak, gimana, saya Pak? ingat lagi nih. Ya. Saya ingat lagi kalau nggak salah Pak Presiden entah 2020 atau 2021 Pak itu Jokowi kan, ya Pak Jokowi sempat berstatement Ya. soal harga. Andai pun di desa kita itu agak lebih tinggi daripada di desa tetangga, harusnya lebih memilih di desa kita katanya. Itu seperti apa Pak implementasinya dengan ini? Kalau saya mah, kalau Pak Presiden juga nggak lihat ini belum ya. Kalau kan ini kan gini. Kalau menurut saya mah mana yang lebih ekonomis ya, lebih murah gitu loh. Kalau perbedaannya nggak jauh mungkin bisa, perbedaan hanya 10 perak, 20 perak sih mungkin ya. Tapi kalau beliau udah ambil 500, 1000 kalau satu item kan, 1 kilo, itu kan yang mau nggak mau. Makanya saya bilang kemarin juga, tolong dong pendekatan ke penyedia yang ada di desa kita Pak. Masa sih Pak, Bapak kok jual lebih mahal? Di sebelah barang sama harga sama segitu, itu udah untung mereka, ya kan Pak? Orang jual nggak mungkin mau rugi kan? Pasti untung, untungnya mungkin nggak banyak-banyak, gitu ya. Nah menurut saya nih, ya kita coba milih yang coba kasih pengertian ke mereka. Kita ini pengadaan ini kan mungkin berlanjut, walaupun oleh yang satu orang itu kan 2 tahun, ya berturut-turut boleh ya. Tahun ketiga kita ke penyedia lain. Tapi kalau nggak ada, boleh lagi sama dia. Tapi harganya yang kira-kira ekonomis. Yang harganya harga wajar, jangan mentang-mentang di kita nggak ada yang lain. Ya, misalnya ada satu nih, oh dia berkuasa, ada aturan Pak Jokowi bilang, ya kan, saya sekarang gue kan mau yang tinggi, nah itu kan nggak sehat, ya toh. Nah makanya kita kasih sosialisasi kan, sosialisasi untuk masyarakat juga semua kan diundang Pak. Nih bakal gini-gini, kita kasih gini-gini, APS mau kasih gini-gini kan dijelaskan semua dokumen tuh kan Pak. Nah tolong dong, apa harganya kira-kira wajar gitu, jangan sampai nanti yang sebelah yang kalau yang sedikit-sedikit mungkin bisa lah penjelasan Pak Jokowi itu ya, tapi jangan sampai melebihi berapa persen, 15% kan nggak sehat Pak gitu kan. Itu berarti ya. Nah ini kan ada kondisi nih yang tadi ya, kondisi tadi sudah dijelaskan, kemudian perhitungannya ini
ya, PPN dan biaya angkut. Nah, kalau misalnya tadi sudah HPS dan RAP pada DPA perbandingannya. Jika HPS tidak melebihi pagu rinci atau belanja, kalau ya perbandingan ini revisi RAP, ya, pada DPA. Jika melebihi, lapor ke kepala desa. Seperti tadi yang pertama tadi Pak. Nah ini Pak, pelaksanaan PBJ menurut dia nih, ada yang langsung, ada yang tadi dari sekolah itu ada PBJ-nya untuk apa aja sih nih? Misalnya nih, dalam rangka mendukung sekolah, satu untuk pembelian material, ya, pembangunan jembatan desa. Ini konstruksi Pak ya. Nah itu materialnya kan mesti beli itu di penyedia, karena mungkin nilainya besar ya, mungkin ya besar dengan untuk beli 10 juta, gitu kan. Nah, kemudian sewa perawatan untuk Pak Kelola, terus konsultan perencanaan, konsultan pengawasan. Nah ini dalam rangka menunjang kegiatan swak kelola. Ada juga yang langsung nih, yang tidak dapat dengan swak kelola, misalnya langsung penyedia. Ada 3 penyedia ya, melalui apa? 3 kemarin nih? Pemilihan langsung, kedua penawaran, ketiga dengan lelang. Nah ini. Nah ini misalnya komputer, printer, dan kertasnya banyak. Di bawah 10, nggak di bawah 10 juta kan. Nah kemudian langganan internet, pengadaan suara, sound system, sewa tenda, pengadaan dan motor. Jadi penyedia itu 2, ada yang mendukung swakelola, ada yang juga tidak mendukung swakelola ini. Tapi melalui penyedia, nilainya yaitu di atas atau juga 10 juta, bayar ada 10 juta. Nah, gimana Pak? Jadi Pak, untuk tadi ya kayak seperti belanja komputer segala macam, printer itu kan biasanya dari toko itu kan jarang, bahkan bukan jarang, tidak pernah memberikan ruang untuk ongkos beli. Sementara kan misalkan ini, saya beli komputer, beli laptop itu dari Tasik, berarti kan ada ongkos dari desa saya ke Tasik. Nah, sementara dari penyedia itu tidak memberikan ruang gitu Pak untuk penambahan ongkos itu. Apakah di RAB bisa nggak ditempelin untuk itu? Nggak bisa Pak. Kalau nomor satu, bukan nomor kedua, kalau nomor satu itu kan pembelian. Mau di pengadilan nggak ada. SPPD. Main gede SPPD-nya keluar kota jadi Pak. Itu bukannya untuk nambah harga lagi. Pakai SPPD ya. Sekalian lah, misalnya apa, konsultasi apa, sekalian beli komputer, ya. Kan udah ada ini ya, harga presisnya berapa. Biasanya juga ada penawaran dulu tuh. Penawarannya banyak penawaran ya. Berapa 2 misalnya kan, mana yang terendah kan gitu Pak. Nah, gitu Pak. Terus untuk itu Pak, untuk konsultan yang selama ini kan memang jarang sekali di desa menggunakan konsultan. Nah, misalkan pembangunan yang bisa pakai konsultan itu yang seperti apa Pak contohnya? Ya contohnya kan jembatan juga bisa direncanakan dulu untuk pembangunan misalnya gedung apa gitu ya, yang bisa Pak. Gedung kantor desa itu boleh Pak? Bisa. Konsultan perencanaan direncanakan dulu kan. Nanti dia bikin gambar, mungkin bikin segala macam ya. Lalu kemudian dia konsultan pengawas juga. Selain perencana pengawas juga. Kalau kita istilahnya di yang gede-gede, yang di kota-kota tingkat apa, itu biasanya ada satu namanya itu manajemen konstruksi itu langsung perencanaan pengawas. Ya. Tapi di desa macam nggak ada karena ya kecil-kecil. Ya, mungkin nggak perlu. Malah mungkin ada tenaga ahli ya Pak ya. Biasanya ada tenaga ahli yang di desa. Nah itu ada nggak tenaga desa dari program apa misalnya? Ada konsultannya? Ada ya? Ada ya. Nah, pendamping teknik. Pendamping desa maksud saya tes. Ya. Kan ada yang pendamping desa, ada yang untuk keuangan ada. Ada untuk kan? Yang untuk teknik ada. Gitu kan? Nah ahli ya kan? Nah biasanya mereka bisa kan? Saya lupa kemarin juga TPK itu kan dapat honor kan? Nah sebanyak ada dapat honor kan? Tenaga ahli juga dapat honor kan Pak ya? Tapi kalau dia ikut ini mungkin ada lah honor lainnya gitu ya. Ya Pak ya? Ya. Oke. Nah kemudian ini
yang tadi sudah jelaskan ya, metodenya ada pembelian langsung, permintaan penawaran, dan juga lelang. Ya. Kemudian pembelian langsung apa nih? Di sini kita nih pertama kasih KUR atau TPK bisa membeli, membayar langsung, ini pembelian langsung nih kan kepada satu penyedia. Kemudian sebelum dibeli nego dulu harganya, jangan sampai harga sekian. Nah, terus kalau misalnya bisa nego, misalnya harganya misalnya 300, nego bilang gitu, Pak udahlah 275 aja, 25 nya segitu, jangan 25 nya soalnya nanti di situ ya 200 di ini 175, 25 masuk di sini, ya jangan, nanti sesuai yang hasil nego kita. Gitu loh. Negoan di bawah meja itu. Ya, jadi nego dulu kan. Nah kemudian transaksi ini dituangkan dalam bentuk bukti pembelian, diketahui oleh kasih KUR sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kemudian, nah bisa 2 tahun anggaran yang bersama, ya. Nah kalau misalnya ada yang lain yang ketiganya jangan itu terus gitu loh. Mangga. Kalau nggak ada ya terus apa lagi kalau nggak ada kan? Mangga. Tapi sekolah rasa di desa mau udah banyak ya Pak ya? Toko bangunan banyak kan Pak? Banyak. Banyak misalnya kan. Nah itu yang saya ngerti desa yang di gunung itu. Ya itu para ibu des. Ada Pak. Ada kan itu loh kayak maksudnya. Cuma satu dua. Ya tapi ada kan. Nah itu peluang. Kalau dua bukan banyak Pak. Ya ada. Maka ibu bisa di sana peluang juga pengembangan gunung. Gampang itu. Jadi itu ya. Jeruk makan jeruk nggak Pak? Jeruk. Ya pengadaan yang ngajeniakan barang. Nah, itu. Jadi nepotisme ya. Nah, itu. Kan boleh ya. Iya. Kalau ketahuan ada saksinya. Di Perbuk juga ada saksinya kan semuanya. Kalau nggak ada Nggak boleh lagi, ketahuan ya Pak intinya ya. Eh? Nggak boleh ketahuan ya. Ya, jangan lah. Nah kalau tokonya nggak ada lagi kan nggak apa-apa. Ya, Kalau materialnya nggak ada lagi. ya nggak apa-apa. Cuma tadi yang kalau ada ketahuan berapa. itu penasaran. Gitu. Kalau misalnya yang jalannya bagus ya udahlah. Kalau lebih sedikit ya nggak apa-apa. Gitu ya. Nggak, misalkan gini Pak, mohon maaf, ini soal penyedia dengan konflik of interest. Ya. Misalkan Ya. kita permisalkan saja, Ya. kepala desa itu anaknya atau istrinya punya toko bangunan. Nah, Kebetulan di desa itu tidak ada lagi Ya. yang punya toko bangunan selain anak kepala desa itu. Iya. Bisa nggak kita belajar Belanja ke sana. Ya. Ya. Bisa aja kalau nggak ada lagi Pak. bisa Yang wajar. Kecuali ada secara beberapa. pidana, ya. Nah, kenapa yang lain kok ini ya? Itu ada soal ada. Iya, Kalau ada satu-satunya, itu pun kalau yang ada yang dibandingin harganya. Wah, tetap boleh ikut. Iya, boleh nggak apa-apa. Walaupun akhirnya yang menang itu juga. Gitu. Ya, tergantung. Asal wajar bisa dipertanggungjawabkan. Nggak masalah. Nah, masalahnya kalau nggak wajar, harganya lebih tinggi, yang ini teh di bawah, tapi lari ke sini. Kenapa nih? Oh, dia mah ponakannya Pak Kades kan gitu kan? Rekomendasinya Pak. Nah, rekomendasi di Pak Kades kan gitu. Itu Pak paling sering nih di desa Bangladesh itu Pak seperti itu. Di Bangladesh. Serius deh. Perindapan. Siap, siap. Maksudnya gini, Di desa Bangladesh. kalau kita Kalau Dewa Siwa ya. ini harus mengambil yang terendah. Ya. Secara tidak langsung ada konflik dengan penguasa dengan kepala desa. Ya. Yang tadi itu di Bangladesh harus mengambil yang paling atas. Itu karena apa? Karena dia keluarganya gitu. Nah, itu di Bangladesh. Iya di Bangladesh. Kalau di Afghanistan begitu. Harusnya begitu. Sesuai dengan 45 di Afghanistan mah. Jadi kadang-kadang itu Pak untuk menghindari. Nah, itu teh kalau itu teh sebenarnya nggak enak Pak. Tidur juga nanya, wah sekarang tak wah kalau ada audit gimana kan gitu. Ya, jangan sampai nanti kita tidur di hotel kan gara-gara itu. Tapi kalau misalkan gini contohnya gimana Pak? Misalkan harganya itu di yang toko A itu milik keluarga Kades, Ya. toko B milik masyarakat. Ya. Di toko B itu Toko C milik perangkat itu. yang milik di toko B itu kan misalkan harga itu 70. Ya. Di toko A yang anak kepala desa itu 75, tetapi di bawah
SHS. Ya. Kemudian kita memilih yang toko anak kepala desa karena masih di bawah SHS, itu masih kena sanksi nggak? Ya kena lah, orang ada yang sampai ke 70 pun yang 75. Maksudnya apa? Itu apa? Jadi angin inti. Ya, 5.000 mau mencapai 100 sak berapa tuh? Ocot ya mana negara. Nah, gitu kan. Kalau Pak Kadesnya sama 70, maka kalau saya jadi Pak Kades mah supaya Anggar mah sarua loh, masa. membuat desa maju situ 70, saya 69.500 kan gitu. Kan lebih bagus. Punya siapa? Punya Pak Kades, Pak Kades hebat. Itu kan Pak. Jarang-jarang. Jarang-jarang. Wah, buatnya nyalon deh ya tuh. Nyalon polis. Oke ya. Ini pemberian langsung. Terus kemudian ini yang permintaan penawaran yang nilainya 10 sampai 200 ya. Itu langkah-langkahnya ini TPK kita penawaran dulu nih minimal 2, bisa lebih. Bisa lebih kalau adanya banyak, bisa lebih. Untuk apa maksudnya ya? Untuk supaya bersaing ya. Minimal itu minimal 2 Pak. Minimal 2. Kalau satu nggak bisa berarti batal Ya, gagal. itu. Karena ini kan harus 2. Minimal. Aturannya minimal 2. Nah, ini kan untuk permintaan penawaran ya. Saya rasa ada sebenarnya satu masih ada yang minta penawaran. Walaupun nanti formalitas barangkali. Sepinter wae yo paham. Kalau begitu kan, tapi kalau auditor pasti ketemu nanti. Ini formalitas gitu. Oke, kemudian dengan penawaran tulis itu terdaftar ini nih semua. Setelah itu menerima surat permintaan, TPK ini kan saya laksanakan ya. Baru kemudian negosiasi. Misalnya si A 1, yang 199, ini berapa? Bisa Pak, bisa nggak segini? Bisa dari 100, karena 99, apa 98,5 gitu berarti kan beda 5, tapi masih untung. Nah mungkin mereka yang jual kalau nggak untung, ya kecuali ada apa-apa. Misalnya Apa-apa ada. yang ada apa-apa nih? Misalnya yang ininya, yang punyanya orang apa siapa yang kaya lah, yang belinya si Neng gitu kan. Ada orang kan, udah segini aja Neng gitu. Wah ini bapak dermawan bisa nih katanya, biar keuntungan sedikit nggak apa-apa. Oke, itu next aja Pak. Kemudian ini yang 10 sampai dengan 200. Nah ini nih ya. Jadi nanti TPK ini minimal 2 penyedia. Ini nih yang diminta nih, dokumen persyaratan teknis dan administrasi. Nah ini apa nih teknisnya? Ada KK, ada rincian barang, volume, spek teknis, gambar rencana dan waktu pelaksanaan. Evaluasi, kemudian yang persyaratan. Jika lebih dari 1, memilih yang terendah. Kalau pesertanya lebih dari 1, yang lulusnya misalnya. Ini kan yang 2 ini kan dilihat lagi, ini lulus enggak nih? Gitu kan? Kalau lulus 1, makanya yang terendah. Kalau misalnya yang lulus hanya 1 penelitian yang lulus saja, maka negosiasi, gitu kan? Kalau misalnya ini yang lebih 100 ada 3 nih, yang 100 99 dengan 99,5 ya, ini yang 99 ya. Nah kemudian kalau hanya 1 aja nego, karena 1 yang lulus yang nego lah berapa jangan segini lah gitu kan, karena 1 yang lulus gitu kan. Yang lengkap ini nih persyaratannya lengkap, misalnya dia menyampaikan speknya, gambarnya ini, maka dia lulus tuh. Diuji ternyata lulus 1, udah nego aja. Nah kemudian kalau misalnya lebih 1, misalnya 2 atau 3, harganya sama nih. Nah maka dilakukan ulang, penawaran ulang. Sok tuh ulang, karena harganya sama 2 nih kan. Nah, ulang, kira-kira mana nih? Mungkin keuntungannya jangan banyak-banyak, dikit aja, yang penting kemenangan. Menutup aja, sama mungkin ada keuntungan dikit. Ya. Tapi mohon maaf kalau yang saya tanyakan terlalu sederhana karena saya belum terjun ke lapangan gitu Pak. Ya. Saya masih ada perlu penegasan nih dalam hal batasan nominal. Apakah batasan nominal itu nominal keperluan belanja barang dan jasa dalam satu paket kegiatan atau per item barang? Misalkan gini, jalan A pagunya itu misalkan 150 juta.
apakah karena pagunya 150 juta kemudian masuk ke penawaran, atau misalkan karena yang 150 juta itu semen 75, pasir misalkan 25, apakah yang dihitungnya itu hanya per itemnya saja atau gebut paket. Nah, kemudian kalau misalkan paket, bagaimana kalau seperti ini, misalkan ada 2 penyedia. Di penyedia yang satu harga semen lebih tinggi, di penyedia kedua lebih rendah. Berarti kalau semen kan dari penyedia kedua. Sementara gitu kan pasir dan pasir gitu kan di penyedia satu justru lebih rendah, di sini lebih ini. Nah, cara kita untuk menentukan pemilihannya yang mana itu? Bagaimana, Pak? Mayoritas. Itu keseluruhan. Mungkin dia Siap. di segini untungnya sekian, di sini sedikit aja. Atau kayak kira diakalan gitu, Pak ya? Nah, Pak? ya bisa aja, mana mau ngakal. Yang penting yaitu di bawah HPS yang berapa sih paket itu. Yang penting nilai nominal keseluruhannya ada. Iya. Oke. Siap, paham Pak? Paham. Nah, Pak, ini bentar lagi mau pembangunan jalan-jalan jembatan. Oke. Nah, terus yang ketiga ini lelang nih. Ya, sama dilaksanakan oleh TPK juga. Itu pertama nih angkanya TPK Tadi setting lah di lelang itu bahaya. minimal mungkin kalau desa kan di balai desa 10% jangan. atau ibu sama Iya, kan, sampai. mau pindah ke belakang bu. Itu di mana mungkin di jalan di apa ya di jalan. Nah, kemudian setelah lelang terus si yang mau ikut daftar nih. Daftar misalnya berapa orang kan. Nah, tadi ini di atas 200 ya. Ada sih desa yang udah 200? Tidak. Wah, nggak ada ya? Diusahakan. Tapi ini nggak apa-apa. Pengetahuan kan. Ya. Diusahakan di bawah 200, Pak. Iya, barangkali ada konflik jalan sepanjang 2 kilo. 200 tuh. Bisa itu kan. Bagian kabupaten waktu jalan Siapa malah. tahu desa-desa kalau desanya PAD gede, Pak. Bisa, iya. Bisa, jangan meremehkan desa, Pak. Semua berasal dari desa. Kita kalau dari desa nggak bisa makan, karena sawah dari desa. Gitu, Pak. Nah, kemudian setelah ngambil dokumen, ya, lalu dimasukkan ini, Pak. Ya, masukkan dokumen, kemudian dievaluasi oleh TPK. TPK ada 3 ya, perangkat desa, lembaga pemasyarakat dan masyarakat. Minimal 3, kalau lebih nggak apa-apa. Harus ganti, malah kalau bisa ada tenaga ahli ya untuk tahu nih, gitu kan, TPK itu kan. Nah, setelah dievaluasi harganya sekian, dapat 1 nih. Evaluasi 1 ini yang kira-kira cocok di bawah APS, harga keseluruhannya dinego. Jangan 50 lah, atau jangan 250 kan. Nenggolan lagi ini kan bisa ini. Jadi gimana? Ya 270 lah, gitu kan. Oh ya sudah, 280 aja kan. Misalnya mau, setelah itu baru penetapan pemenang, gitu kan. Nah, terus kemudian di sini langkah keduanya mengumumkan, ya, langkah ini negosiasi, nanti hasilnya dituangkan dalam berita acara negosiasi, gitu kan. Setelah itu baru dibuatlah SP, sudah perjanjian, ya. Bukan TPK dengan penyedia yang sudah perjanjian, yaitu kaunasi, karena yang bertanggung jawab keuangan kan kaunasi, gitu ya. Kalau di India kan TPK tuh kalau di Pemdanya ya, karena kalau bukan TPK hanya jalankan aja tugas dia, proses. Ini yang menang Pak, diusulkan kan, baru kemudian kaunasi yang karena dia yang bertanggung jawab keuangan, ya. Itu di KAU ya, KAU keuangan ya Pak ya, KAU keuangan. KAU di bawah sekretariat, kasih operasional. Nah, ini lelang yang 200 juta. Nah, ini nih, ya, ini gambaran secara ininya nih. Lelang itu pengumuman lelang, ya. Apa aja yang diumumkan, nama paketnya, TPK juga disebutkan, lokasi kegiatan ada di mana lokusnya, kemudian ruang lingkupnya apa, pengerjaannya apa sih, sejauh mana, kemudian nilai total HPS Pak, berapa kan? Nah, kemudian jangka waktu pelaksanaan berapa hari, apakah 30 hari, 60 hari, optimal nggak? Dan jadwalnya proses lelang juga didirikan ini sampai pemasukan pengumuman sampai
selesai berapa hari. Nah, kemudian setelah si penyedia ini daftar ngambil dokumen, kemudian dokumennya dua, ada administrasi dan ada teknisan harga, stek ya. Nah, setelah kemudian masukkan dokumen, dievaluasi baik administrasi maupun teknis, kemudian ada pemenangnya satu misalnya nego harga. Pak jangan segini, biasanya di kontrak-kontrak ada nego harga sekian, walaupun nggak banyak, pembulatan aja. Misalnya di berapa, paling 1.000, kalau di yang besar-besar ya paling 2.000 gitu loh. Nah, itu nggak apa-apa, negosiasi. Yang sebenarnya saya nggak tahu gimana ya, itu urusan mereka, tapi ada negosiasi gitu kayak. Nah setelah itu baru penetapan pemenang nih ya. Nanti dari itu kan berarti ada hasil penawaran terendah nih. Setelah itu baru dituangkan dalam surat perjanjian antara kasih kaus. Karunya nu menang lelang tanda. Jadi nanti yang menandatangani SPK itu kasih, bukan TPK. Sekali lagi, TPK hanya melaksanakan perannya itu untuk proses saja. Hasilnya, ya kalau kasih yang diminta. Ya. Tapi kalau kasih juga harus sesuai dengan yang dilakukan oleh TPK. Enggak TPK-nya segini, lalu beda. Cuma dia nanti mungkin sebelum menandatangan lihat dulu Pak prosesnya bagaimana, apanya, dokumennya. Oh iya oke lah. Jadi nggak usah tanda tangan aja. Pasti kalau kasih juga melihat benar enggak itu hitungannya mana. Oh iya betul ya sudah. Baru tanda tangan. Setelah itu gimana? Baru dilaksanakan, dikeluarkan jasa SPMK ya, surat pelaksanaan kerja ya. Nah, karena itu baru dilaksanakan kerja. Itu kalau yang di ini, yang di APBD atau atau yang di APBN biasanya begitu. Nah kemudian ini ada pengendalian, nanti kau kasih juga melakukan pengendalian ya. Kemudian ada perbedaan target nih ya, maka ada memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbedaan target. Misalnya beda targetnya 10 realisasi, misalnya pas lihat si kaur ini lihat kan, oh ternyata cuma 8 nih. Volumenya misalnya punten nih, misalnya ada kecepatan sekian oh kurang apa? Ini kurang ini apa? Itu ya. Apabila nggak mau ya ada sanksi. Ini sangat pengendaliannya alokasi. Nah bukti apa tadi? Bukti pembelian nih, ya. Bukti pembelian itu adalah struk, nota, dan kwitansi. Ini untuk pembelian langsung dan penawaran. Tapi kalau SP ini untuk lelang. Ya. Jadi bukti transaksi ada dua ya. Ada yang untuk yang tadi yang terkait dengan pembelian langsung dan penawaran itu hanya berupa nota, struk, kwitansi. Tapi kalau sudah dengan lelang itu harus dengan SP, surat perjanjian kerja SPK. Nah, apa aja administrasi diantaranya nih, yaitu pernyataan tentang usaha segala macam, mungkin surat izin SUJK segala macam lah ya Pak ya, surat doanya sebagai ini SUJK-nya, terus juga mungkin NPWP-nya ada tidak, kan semua ada semua itu digantungkan administrasi. Kalau untuk teknisnya, nah ini juga ada izin usahanya nih. Nah, ya ini untuk administrasi. Kalau misalnya untuk spek yang teknisnya mungkin ya itu perhitungan juga itu ya. Kan yang diajukan dua nih, administrasi dan teknis dan harga. Oke. Jadi nah SP bisa dirubah ya. Jika apa? Jika ada keadaan kahar atau waktu sudah dibuat di lapangan udah beda. Misalnya karena faktor alam mungkin ya, sehingga mungkin nih ini ada yang tanahnya mungkin nggak bisa di ini kan mesti memerlukan apa misalnya ada longsor gitu Pak. Nah itu harusnya kalau dibuat lagi nih ya dirubah dengan TSP yang jaraknya jangan sejauh ini karena ini nggak bisa dilakukan atau lakukan enggak, tapi mungkin nanti volumenya juga mungkin berubah, bisa dilakukan. Kemudian dalam hal apa lagi nih? Ada perubahan anggaran, lagi bisa. Kemudian desa, intinya ini nih, yang melakukan SP itu adalah kasih, ya. Karena apa? Yang menandatangani juga kasih kaur, sehingga yang melakukan perubahan ya beliau, gitu kan. Tapi harus setuju kepala desa.
asal mereka sendiri aja. Pak Kades begini nih, ada apa bisa berubah gini Pak, gini. Ah masa sih? Misalnya Pak Kadesnya penasaran, ayo kita lihat. Nah, lihat, oh benar katanya kan. Nah, jadi Pak Kades juga jangan hanya, oke, itu harusnya ya. Nah, lihat dulu benar nggak yang disampaikan oleh si kasih tahu ini. Kalau betul ya mangga, tapi kalau tidak ya enggak. Makanya perlu cek ya. Jangan sampai nanti Pak Kadesnya punten ya dibohongin gitu kan. Ada kepentingan tertentu. Kan. Kemudian pengumuman nih, nanti setelah ada hasilnya itu, tim itu mengumumkan nih, ya, meliputi apa aja pengumumannya nanti. Ada dalam kegiatannya apa, misalnya ini pembangunan jembatan, pembangunan saluran irigasi, atau apa saja di situ, atau gedung jabatan desa gitu ya. Ada nggak bangun gedung desa? Ada ya? Ada. Dipakai untuk bangun apa untuk rehab? Rehab. Biasanya rehab ya Pak? Ada yang bangun juga ya? Ada yang rehab. Nah itu bisa, terus volumenya berapa, gitu, satuannya apa, lokasinya di mana, waktunya kapan, tanggal mulai dan selesainya. Kan biasanya ada tuh di bawah pengumuman ya. Biasanya di tempat lokasi yang ini Pak ya, pengerjaan ya, di jembatan tuh kan ya misalnya di samping itu ada papan pengumuman kan, nama kegiatannya apa, nama PD berapa, nilainya berapa, kemudian outputnya berapa volumenya, lokasi dan juga waktunya. Dikerjakan bisa 30 hari, tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Itu nanti diumumkan oleh TPK. Harus itu Mas. Supaya apa? Transparan ya, gitu kan, transparan. Oke. Nah, dibayar nih. Dibayarnya itu setelah apa nih? Setelah pekerjaan selesai. Dan jangan langsung dibayar selesai. Setelah selesai penyedia itu lapor ke TPK, TPK harus fisik dulu kan gitu Pak. Cek fisik. Cek fisik dulu, bener kan yang laporannya? Panjang misalnya untuk pembangunan jembatan misalnya 50 meter, bener kan 50 meter? Gitu kan? Nah terus misalnya ketebalan, bener kan ketebalan segitu? Kan gitu ya? Nah setelah hasilnya itu, hasil cek fisik itu dituangkan dalam berita acara. Berita acara pemeriksaan Pekerja. fisik. Ya. Kemudian dibuatlah, setelah terima kan, nah, lalu kemudian dibayar melalui SPP Pak. Di kita ada SPP ya? Ada SPP. SPP kan? Ya. Setelah SPP SPM kan? Ya. SP2D nggak ada kan? Ada. SP2D ada di kabupaten. Jadi SPM ini berlaku sebagai SP2D seolah Pak ya? Ya. Iya. Oke. Itu jadi pembayaran harus dilihat itu ya. Harus dilihat dulu fisiknya, berita acara fisik, selesai oke, dan tangani berita acara penyerahan, baru kemudian dibikinlah nanti surat permintaan pembayaran SPP, kemudian surat permintaan membayar. Melalui langsung ke rekening ya Pak ya? Langsung ke rekening. Sekarang pembayaran semua nggak ada yang tunai ya? Ya. Ya, PPK semua ya? Iya. Oke. Kemudian ini keadaan kahar. Ini lah beberapa aja semua ini. Kahar itu yang terjadi dua kehendak kita, bencana alam segala macam nih. Tuh. Nah, tapi di sini nggak ada yang paling empat nih. Kalau misalnya hal-hal yang merugikan itu perbuatannya penyedia ya bukan kahar. Kalau dia merusak sendiri misalnya kan, bukan kahar. Kalau misalnya bencana alam, jalan. Kira-kira apa nih yang perbuatan kelalaian pihak penyedia nih? Kira-kira apa Pak? Jadi kalau misalnya kahar kan tadi bencana alam tuh. Nah kalau misalnya karena perbuatan kelalaian pihak penyedia apa kira-kira? Mengurangi kualitas volume. Kualitas barang Yang Panjiriknya gitu kan roboh gitu kan. nah roboh gitu kan, kualitasnya mungkin nggak segitu ya harusnya ya, kan kesalahan dia, gitu kan ya Pak ya? Atau tidak hati-hati lah. Tetapi dia konteks tadi kan, misalnya harus campuran sekian, banget itu dia nggak benernya gitu kan, sehingga dia roboh bawah itu bukan kahar, bukan bencana alam. Itu apa ini? Nah, kemudian keterlambatan ini nggak ada sanksi. Kalau misalnya pengerjaannya misalnya 30 hari kerja, tapi karena ada bencana alam, misalnya ya, sehingga tidak bisa dilanjutkan nih pekerjaannya. Sehingga itu kan telat nih, ya. Itu tidak ada sanksinya karena bukan kesalahan dari penyedia. Saya mau kerja nggak bisa kalau gitu kan. Ya. Oke. Terus setelah terjadinya kahar, kesepakatan nih, kesepakatan kembali. Nanti SPK-nya dirubah Pak. Setelah itu kan,
Nah kita nggak bisa nih, ya udah sok aja. Karena bukan ini, bukan karena penyedia yang salah, ya karena tadi ada bencana alam, sehingga kita nggak bisa kerja kan, maka gitu loh. Kalau di Papua itu biasanya slogan itu apa? Di sana itu banyak itu betul. Di lagi kerja, lagi kerja nih Pak ya. Kita lagi kerja nih, lagi kerja, udah sebentar lagi jadi nih, 60% nggak boleh kerja. Itu alasannya apa? Tanahnya punya siapa? Kan gitu. Itu nggak boleh kerja, kan bingung. Kalau misalnya dilanjutkan, nyawa taruhannya. Akhirnya berhenti lah, nego segala macam. Lama itu Pak. Biasanya mereka minta tanah. Tanahnya katanya belum dibayar, katanya. Padahal si pengembang ini sudah punya sertifikat. Saya sudah bayar bukti, apakah bayar sama bapak saya? Saya belum bayar kan gitu. Jadi itu Pak. Apa? Nanti setelah itu BPKPK atau BPKPK aja di sana tuh tiap tahun tuh dipalang Pak. Nggak boleh kerja. Itu kalau kita misalnya kebetulan tiga-tiganya ini ex Papua. Kalau saya ex Papua, Pak Heri dan Pak Dike ex Irian. Karena saya kan beliau kan waktu zaman Irian Jaya belum diganti namanya. Iya Pak, masih nyatu Papua dan Papua Barat. Sekarang kan ada banyak Papua nih, ada 5 atau 6. Kalau saya zamannya Papua. Itu orang sana begitu, masalahnya gitu kadang-kadang, masalah tanah. Sehingga kadang-kadang banyak sana ya pengen investasi itu mikir-mikir karena masalah itu. Tapi mudah-mudahan kedepannya kalau pemerintah pusat sudah care gitu ya, apa sih beberapa yang ada. Oke Pak, ini kemudian, nah ini bisa diputus ya, sepihak kasih tahu bisa putus. Jika apa nih? Jika kelambatan itu akibat kesalahan penyedia dan sudah melampaui sekian hari kalender. Nanti ini kenapa dikosongin? Ini nanti kita ikut yang dari perhubungan. Berapa hari sih? Gitu kan ya? Bisa dikenakan pemutusan, maka masing-masing dituangkan dalam peraturan daerah masing-masing. Kemudian ini penyedia juga ingkar janji nih, tidak memperbaiki lain dalam jangka waktu dapat kasih sama. Nah kemudian apabila ya penyedia barang ini melakukan nepotisme, korupsi kecurangan dan atau maksud dalam pengadaan yang diteruskan nanti dari hasil misalnya ini dari hasil ya, dari hasil misalnya dari hasil APH menyatakan bahwa telah terjadi kecurangan, telah terjadi korupsi terhadap proses ini, langsung bisa putus kontrak. Tapi setelah ada ketetapan dari aparat penegak hukum. Ya, kita sih berwenang. Ini dalam yang berwenang untuk bahwa itu korupsi itu adalah KPK, dan kejaksaan, dan kepolisian nanti diputuskan oleh putusan hakim. Nah kemudian sanksi nih, sanksi. Oke, nah ini sanksinya, Bapak Ibu bisa baca semua nih, ya. Ini ada sanksi untuk ini juga nih, untuk TPK di sini kalau nggak salah nih. Mana ya? Hati-hati TPK nih. Nah ini 7 nih. Kan di 5 ini kan apabila terjadi pelanggaran dan atau kecurangan dalam proses pengadaan barang jasa, maka kasih KUR TPK dikenakan sanksi administratif, TGR atau sanksi pidana. Berarti kan beliau-beliau ini kan lalai. Yang tadi kemarin Pak Edi bilang, korupsi itu kalau ada satu melanggar hukum, melanggar peraturan, ya, merugikan keuangan negara daerah, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kalau ada semua itu, ini kan yang lalai nih, ya, maka si ini bertanggung jawab tuh. Rugi dan sanksi pidana, makanya hati-hati kasih KUR dan TPK itu, jangan sampai di hotel, gitu kan? Ini nggak seberapa uangnya, tapi kan itu akibatnya, ya, masuk ke ranah tipikor. Sekarang banyak awas biasa kan, LSM banyak ya Pak ya? Ada kan? Biasa tiap hari nongkrong nggak biasa? Ada kan? Di mana wartawan juga Pak, bakal bodrek ya, bukan lain ya. Itu banyak Pak.
Saya tuh pernah dulu di waktu saya diinvestigasi, saya kan sering di jaksa di Bogor. Oh banyak itu. Sampai jaksa saya takut kok. Jaksa saya nggak boleh nemuin namanya dia ngantornya nggak di tempat ruangan dia. Di mana? Gitu. Kenapa? Taman. Oh sudah gitu. Dikasih raru, Pak. No? Dikasih raru. Jangan lupa gitu. Oke. Nah ini diatur juga mengenai penyelesaian perselisihan. Ya, jika ada perselisihan antara pihak dalam pengadaan, para pihak terlebih dahulu mufakat dulu. Ini maksudnya gimana ya? Antara para pihak dalam pengadaan melalui musyawarah. Berarti antara TPK ya? Ya. Dan penyedia. Ya, dengan penyedia ya, musyawarah dulu lah, gitu kan. Jika tidak mufakat, lalu dibawa nih kepala desa kan, Pak ini kejadiannya nih. Jika tidak terjadi juga, maka kemudian diselesaikan ya melalui layanan penyelesaian sertifikat kontrak pengadaan atau pengadilan sesuai dengan peraturan. Kalau bisa mah yang pertama dulu aja lah, secara pihak musyawarah lah, kita ngobrol baik-baik kan. Kalau misalnya nggak bisa, Pak Kades dilibatkan, Pak itu begini loh Pak. Dalam kali beliau orang tua bisa menyelesaikan. Kalau kadesnya dua, ya Pak ya. Kalau muda pun biasa orang tua juga dituangkan kan. Nah, kalau misalnya nggak bisa juga, terakhir ini, jangan sampai Pak Irman, nggak enak gitu kan. Kemudian, nah setelah selesai, kemudian TPK melaporkan ke Kasih bahwa terkait dengan kemajuan pelaksanaan pengadaannya mungkin 25%, 50 sampai 100%. Nah kemudian Kasih menerima nih hasil kegiatan pengadaan tersebut melalui serpol penyedia dengan berita acara serah terima pekerjaan. Setelah selesai semua, dalam artian di sini adalah norma dalam artian sesuai dengan kaidah koridornya, nggak ada segala macam. Baru Kasih kemudian menyerahkan kepala desa. Nanti diarsipkan. Dan jangan lupa nih, setelah barang itu diterima, itu masuk ke belanja apa? Ke barang belanja modal Pak ya? Itu dibukukan dalam buku inventaris, buku aset gitu kan. Nah itu harus itu biasanya, karena kalau di neraca kan kita bikin neraca ya, desa ya, bikin neraca nggak? Apa aja sih laporan desa tuh? Laporan LRA ya? LRA ada, neraca ada, arus kas ada nggak? Ada kan? Arus kas. Ada berapa laporan? Kalau di Pemda 7. Ada laporan keuangan ekuitas, ada laporan operasional, ada di kita berapa Pak? Saya nggak laporan ini. Enggak, laporan yang pendukukan ada laporan keuangan pemerintah daerah, ada laporan keuangan pemerintah desa. Harusnya tahu nih yang tahu keuangan nih. Yang bikin kan itu tuh. Ada keuangannya? Nggak ada. Jadi laporan keuangan pemerintah desa itu kan ada, kalau di Pemda itu ada 7. Ada 7 yaitu pertama neraca, laporan operasional, laporan ekuitas, terus laporan arus kas, terus saldo lah. Terakhir itu adalah catatan laporan keuangan calon. Nah kita berapa nih? Ya ada kan Pak ya? Nah biasanya aset ini adalah nilai yang terbesar yang ada dalam neraca. Pasti 90% itu aset tetap. Nah, kan neraca itu kan ada aset, ya, terus dengan kewajiban, ya, terus ada pembiayaan, itu kan harus bareng tuh. Nah itu yang angka besar itu adalah di neraca. Nanti lawan itu penyusutan, kan gitu, akumulasi penyusutan. Ini kalau nanti nih, kalau saya nggak ada yang tahu keuangannya ya, beliau tahu itu. Itu sebenarnya ini apa sekilas saja Pak. Nah kemudian pembinaan ini biasanya BPND Pak ya. Kita kan di bawah BPND ya dalam pembinaan. Kalau terkait dengan PBJ melibatkan apa nih? Bukan PBJ, BPND-nya memanggil terkait dengan PBJ Pak ini gimana nih pengadaan jasa di desa. Nah, ini melibatkan PBJ karena ahli kompeten itu yang PBJ. Adanya di mana? Di Pemkab Kabupaten. Nah kemudian apabila diperlukan lagi, bisa juga kalau misalnya nggak ketemu nih PBJ, aturan yang nggak ada, ya kita berkoordinasi dengan LKPP. Ya, itu. Kemudian pengawasan sudah tadi. Pengawasan itu masyarakat sebenarnya yang mengawasi itu. Ya,
Golongan ini benar nggak nih? Cuma masyarakat, makanya kenapa sih itu di Pampang, supaya biar masyarakat tahu lokasi di sini. Misalnya kalau secara kasat mata aja lah, untuk jembatan jalan sekian meteran gitu, masyarakat tahu nih, wah ini kayaknya bukan 10 meter, 10 meter, bisa aja Pak, itu masyarakat ngawasi. Nah kemudian bupati juga perlu, tapi nggak beliau langsung, melalui camat dulu nih Bu, melalui camat langsung atau lihat jasa pengobatan, pengadaan barang jasa dicek. Nah kalau misalnya ada sesuatu yang kira-kira dicurigai ada apa, baru kemudian apipnya nih turun nih inspektorat. Nah kita tahu mungkin ini biasa begitu kan, diawasi. Tapi kadang-kadang apip juga ada pemeriksaan rutin Mbak. Itu ya audit rutin ya, tiap tahun Bapak Ibu diperiksa nggak? Iya. Giliran sampel kan, ada berapa desa di Pangandaran? 3 paling apip berapa orang kan? Paling tahun ini sekian orang, gitu ya. Kecuali kalau ada tadi ada indikasi segala macam, akhirnya turun. Nanti lagi kecil ini kecil ini. Aduan bisa. Nah aduan juga jangan sampai asal terima aja. Banyak surat kawin itu, banyak kali tapi tidak Harum didukung sana. bukti. Harum. Asal lapor aja. Iya. Tidak ada gini-gini. Oh, harum mah gini-gini. jarang. Nah, kalau misalnya mau ngadu ya harus ada buktinya di laporan. Harum campaka. Kalau tidak ada bukti. Jarang. Ya. Tapi Ya. pengen bunuh sari cenah. Kemudian, Tahun ini nah bunuh kemarin sari. Ibu ya, Ayeuna. bahwa ternyata sekarang itu bisa Barisan mengadakan 2022 nya ini. Bunuh Ya. Sari, Pagar Ya, Bumi, melalui Cimindi. apa? Tabe terus. Cigugur jarang deh. katalog. Nah, katalog. Nanti kita lihat tuh kan, dibuka katalog ya. Ada kan di Pemda ada juga tuh. Ada kan? Nanti dilihat nih, dibuka butuh apa, pilih harga terendah mana. Enak kan tuh, nggak usah jauh-jauh, bisa. Itu pengadaan ya barang biasanya kan Pak, bisa di situ. Betul untuk komputer apa bisa di elektronik. Belum pernah ya? Pernah lihat Pak, tapi belum Dilaksanakan? belum pesen gitu. Belum pesan. Baru lihat-lihat. Nanti Pak Heri yang mau minta lagi lebih lanjut. Pak, mohon maaf. Siap. Yang barusan itu mungkin yang dimaksud Katalog. Katalog, purchasing. bukan ada namanya Pak, saya baca. Apa? E-commerce. Eh? E-commerce. Oh, komersial. E-commerce. Komersial. Komersial itu apa? E-commerce. Ini kita terkait dengan kalau pengadaan itu purchasing melalui katalog, bukan e-commerce. Jadi ya pengadaannya itu purchasing dengan katalog. Nanti mudah-mudahan itu memudahkan kita dalam melakukan pengadaan barang jasa. Kita pilih semua apa yang kita butuhkan, nanti harga rendah mana langsung kita bikin surat negosiasi ke yang kesana datang. Sari SPJ juga pemula. mudah ya Pak. Mudah Pak, enak. Saya pernah dulu Nah, Bapak pernah pada itu? waktu Ya, sekolah tapi sekolah mana? Bapak dulu guru. kalau sekolah Sekolah di mana Pak? Jadi, di Ciamis, Pasawahan, Banjarsari, terus pindah ke Pangandaran. ke desa ya. Oh, karena desa pengen ngabdi loh ya. Ya. Pengen ngabdi ke desa. Mantap. Jadi kalau sekolah, betul PNS ya Pak ya? Bukan Pak, swasta Pak. Oh swasta, gitu siap. Ya, siap Pak Jadi. Guru silat. Sekarang desa PNS ya, Pak. Oke. Nah ini tadi perubahan dan kita jelaskan juga bahwa boleh. Kemudian titik kritisnya nih di BPJ ini, yaitu kepala daerah nih belum menetapkan tata cara pengadaan desa juga nih dalam peraturan Pergub. Kita alhamdulillah sudah. Dan yang saya lihat tuh itu sudah mengadop persis ke PKPP nomor 12. Bahkan dilengkapi dengan formulir-formulirnya. Tinggal kita aja nih, kita nih dibaca, dilaksanakan. Tapi kadang-kadang hambatannya ada, punten ya Pak ya. Hambatannya kadang-kadang nggak sesuai dengan yang di atas, gitu kan ya. Pengen kita begini barangkali nih kan, wah ini ya nggak bisa Pak, gitu kan ya. Itu nih punten nih barangkali enggak kan. Yang lain begitu Pak. Kadang-kadang. Nah kemudian gagal mengintegrasi kebutuhan itu lain, dia tidak paham prinsip perencanaan. Perencanaan dimulai dari penyesuaian APBD ya. Terus kemudian kebutuhannya berdasarkan keinginan, bukan jadi
kita itu kalau beli apa-apa kita sendiri aja ya, yang bukan ini lah. Kalau pengen sesuatu itu harus berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan sih nggak ada habis-habisnya Pak. Ya. Keinginan ini jangan sampai berdasarkan keinginan kayak itu daripada Tenang. atau maksa gitu kan. Mungkin harus dipertegas Pak, itu berdasarkan kebutuhan masyarakat gitu. Nah bisa, kita gitu. bisa. Itu kan bisa ditambahkan Pak. Itu kan hanya ini aja Pak. Yang lain banyak Pak. Ketika disuruh gitu kan. Nah kemudian, nah ini nih, tuh ada apa nih Pak? Ada titipan kan gitu kan. Ada titipan. Di Bangladesh nggak ada nih. Nggak ada. Alhamdulillah. Nah kemudian. Nggak ada yang beda. Jangan belakangnya jangan terus nih, nggak ada cukup gitu kan. Nah, kemudian TPK ini tidak dibentuk dalam tulisan banyak bentuk siapa saya nggak tahu kalau ini kan. Apakah langsung ujung ada permintaan dari siapa? Harusnya kan ada SK-nya, SK kepala desa kan. Ini kan hasil dari musyawarah ya Pak ya, musyawarah Bangdes kan, bahwa ini TPK nanti ini nih dari perangkat desanya si A. Dari kelembagaannya masyarakat masyarakat ini kan gitu ya, malah kalau bisa mah yang ahli yang pengalaman gitu. Ini kadang-kadang enggak nih, sehingga akhirnya apa, dia nggak ngerti PBJ asal bisa tunjuk aja kan, iya saudara saya gitu kan, padahal ngerti apa akhirnya kan curang gitu karena nggak ngerti prosesnya. Nah, kemudian tidak melibatkan ini, tidak melibatkan unsur lembaga usaha desa. Terus ada lagi pemilihan tidak tepat antara sekolah atau dengan penyedia. Ya, harusnya sekolah dengan penyedia atau penyedia sekolah. Kemudian ini nih, memulai sebelum semuanya siap. Misalnya kan harus ada izin dulu ya Pak. Harus ada izin ya, koordinator izin. Kemudian anggarannya ada, kemudian lahan ada, baru dimulailah. Jadi kalau misalnya kita mau pengen bangun apa kan sepanjang bangun DPA tahu melaksanakan DPA. Semua kegiatan itu setelah ada dalam DPA, setelah APBD ditetapkan. Intinya gitu kan. Kalau sebelum ditetapkan ya jangan dilakukan. Nanti apa masalahnya? Nanti kalau misalnya dilakukan nggak jadi, bayar pakai apa? Betul, itu siapa ya? Apalagi ini Overlapnya. yang mau diperkal ini Nama semua lama kan. sana. Jadi TPK Sekarang nyusun rencana masalah pengadaan. Tina ban ke ieu Ini ya. Ini yang tadi yang sudah di slide yang sebelumnya yang melaksanakan adalah TPK. Ini konstruksi diperlukan juga teknis ya, pertolongan teknis pelaksanaan pekerjaan. Terus mengendalikan pelaksanaan ini TPK mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, baik itu waktu, dicek juga progresnya berapa nih. Di rencana progres sekian, ternyata standarisasi tidak perlu diperhatikan. Terus ini juga setiap pengeluaran belanja itu menurut lengkap disahkan oleh sekretaris desa. Terus kemudian TPK menyerahkan studi BPJ pada desa dengan BAST. Kemudian tidak usaha desa. Nah ini nih awas nih, identitasnya rendah. Ini nih, ada nih. Kok ketahuan masih apa? Ini kadang-kadang alamatnya palsu. Ya, ada fiktif alamat yang ada. Titip aja alamatnya. Pas lihat bukan toko apa, rumah gitu kan, bisa tuh. Banyak Pak, saya pernah ngalamin kejadian gitu. Pas dicek ternyata Bangladesh Pak umum kayaknya. Bangladesh umum Pak. Kenapa Bangladesh Pak ya? Pasti ada filosofinya nih sampai Bangladesh ini. Kemudian tunjuk bendera, ada kan? Ya nih. Terus ini usahanya Palu Gada. Maksud Palu Gada apa? Apa lu mau gua ada? Ah itu. Apa lu minta gua ada? Palu Gada nih. Jadi Pak, saya beres ada. Jadi ada nih, gampang dibuat kan gitu Pak. Gitu. Yen badan hukumna nu super power, Pak. Nah, ya. Komplit, Pak. Fokusnya keuntungan aja nih. Persyaratan kualifikasi yang disebutin. Terus ada persekongkol untuk memulai proses hasil tender. Tidak bertanggung jawab, perlukan pekerjaan ditinggalkan bekerja mangkrak. Terus melakukan pelaksanaan. Nah ini nih yang jahat nih. Dia nggak menang, diganggu terus tuh. Waktu ini diganggu ini. Preman itu mah Pak. Nah, ya mungkin peserta preman juga. Dia nggak menang, diganggu aja kan gitu. Peserta preman, penyedia preman, pelaku preman juga, Pak. Gitu ya.
di Bangladesh sama Di Bangladesh. Bangladesh. Tangan Bang Ali. Aduh, Bang Ali lagi. Mungkin itu Pak. Negeri Barangkali banget. lebih enaknya diskusi saja, nanti bisa dijelaskan lagi. Kita diskusi aja Pak. Nah, saya pilih. Ya. Izin Pak. Enggak Pak, izin Pak. Mana Pak? Banget Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan beda izin. Terima kasih atas pencerahannya. Jujur, saya berharap kegiatan ini dilaksanakan